Welcome to this channel. Don't forget to give your support for the development of this channel with likes, shares and subscribe. Thank you and greetings from me, Jonathan Basuki. Halo teman-teman blind people dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya dan kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang baru saja saya terima dari Shopee. Apa isi paketnya? Mari kita simak sama-sama. Saya akan buka. Mana nih pertama kali? Sini ya? Rapi banget ini bungkusnya. Potong bebek angsa, kita potong nih. Bubble wrapnya tebal sekali teman-teman. Tebel ya. Saya selalu percayakan untuk ekspedisi menggunakan si cepat karena memang betul-betul cepat. 1 hari nyampe dan jarang ada keterlambatan, jarang ada komplain. Jadi saya kalau beli sesuatu di toko online, saya pastikan dulu bahwa mereka menyediakan ekspedisi si cepat. Karena saya puas dengan pelayanannya dan inilah barangnya, paketnya, BIM salah BIM. Nah, ya, ini adalah sebuah gadget. Apakah saya akan unboxing sebuah gadget yang low budget, harga murah, spek dewa, dan inilah BIM salah BIM. Buka disnya, paketnya ini ada masih tertutup rapi. Saya akan buka. Namanya juga, oh ini aksesoris. Ini iya, apa nih aksesorisnya dia? Ini headset, headset, masukkan lagi, dan ini kabel USB tipe C untuk pengisian daya. Dua buah aksesoris di dalam kemasannya, dan kita buka kotak sebelahnya. Inilah Sony Xperia XZ1 atau Sony Xperia XZ1. Masih mengusung desain lama, kotak, tapi tetap terkesan stylish ya. Warnanya hitam. Saya cek dulu ya posisinya, mulus nggak ini ya? Saksi kameramen, mulus nggak ini? Mulus. Mulus. Atasnya Mulus.
mulus. Ini kanan mulus, bawah mulus, mulus, belakang body mulus, mulus. Oke ya, nggak ada goresan, enggak ada. mulus semua. Oke. Tombol-tombol masih normal, Masih normal ya. Ya, ini untuk di sebelah sisi kanan ini tombol volume di bagian atas, berbeda dengan Sony Xperia X Compact kemarin. Fingerprint dan power ada di tengah, mendatar, dia tidak menonjol, dan tombol shutter kamera paling bawah. Terus di sisi kiri seperti biasa ada slot SIM dan memori ya, ini tapi agak tengah. Di atas ada lubang audio 3,5 mili. Di bawah ini port USB tipe C untuk pengisian daya cepat. Ini layarnya sudah Corning Gorilla Glass 5 ya. Terus selanjutnya saya akan coba buka handphonenya. Oke, sambil menunggu loading saya akan pasang beberapa aplikasi. Saya akan kembali sesaat lagi. Baik teman-teman, saya kembali lagi. Setelah beberapa saat yang lalu saya mencoba untuk menginstal beberapa aplikasi, diantaranya rangkaian fitur aksesibilitas, lalu Nova Launcher. Meskipun untuk launcher bawaan dari Sony Xperia sudah akses, begitu juga saya menginstal Google Keyboard untuk mempermudah saja, karena bawaannya SwiftKey Keyboard sebetulnya sudah akses. Saya juga menginstal Jesu. Saya menggunakan versi 718 Inggris full version, dan vokalizer suara Damayanti, serta beberapa aplikasi yang lain. Oke, untuk Sony Xperia XU1 yang saya beli ini merupakan versi AU Japan, X garansi internasional, memiliki prosesor Snapdragon 835 dengan RAM 4 GB, internal 64 GB, masih bisa ditambahkan eksternal memori hingga 512 GB. Sedangkan untuk kamera bagian belakang 19 MP, kamera depan 13 MP, kapasitas baterai 2700 mAh. Namun ternyata dengan kapasitas baterai yang hanya 2700 mAh bukan berarti bahwa baterai di Sony Xperia XU1 ini boros. Saya tidak menemukan hal itu di kedua perangkat saya, baik sebelumnya di Sony Xperia X Compact maupun di
XU1 ini. Pemakaian warcel normal untuk membuka beberapa aplikasi, bermedia sosial, chatting, membuka video YouTube. Normalnya sehari 2 kali mengisi daya. Sekali lagi itu termasuk wajar. Lalu masalah build quality dari Sony Xperia XU1 tidak perlu dibahas. Sony Xperia selalu memiliki build quality yang solid, meskipun masih tetap memiliki ciri khas seperti umumnya ponsel keluaran Sony dengan bentuk kotak, tapi tetap terkesan elegan dan nyaman untuk digenggam. Karena untuk ukuran Sony Xperia XU1 ini hanya 5,2 inch dan boleh dibilang tipis ya, dengan bobot yang ringan juga. Jadi kalau menggunakan HP ini berlama-lama ya tidak terasa pegel. Kemudian untuk jaringan, sekalipun ini versi AU Japan, berjalan dengan normal ketika HP ini saya setting untuk APN-nya. Tidak ada masalah berarti untuk sinyal. Di tempat saya 4G, nggak 4G plus, sinyal penuh. Akan saya cek dulu untuk sinyalnya, saya akan tunjukkan pada teman-teman. Bayangan pemberitahuan. Mode pesawat off. Putar layar otomatis off. Bluetooth off. Wi-Fi off. 4G. 4G, 4G. Sinyal ponsel penuh. Sinyal penuh ya. 4G. Sinyal ponsel penuh. 4G. Wi-Fi off. Ya, itu sinyalnya penuh 4G. Jadi tidak ada masalah sekali lagi. Bahkan masalah IMEI pun aman, karena dari awal si penjual ini atau seller ini sudah menggaransi bahwa HP yang saya beli ini tidak ada masalah IMEI. Jika terbukti nanti ada masalah, seller siap bertanggung jawab. Kemudian untuk multitasking, bernavigasi, buka tutup aplikasi di Sony Xperia XU1 ini terasa cepat dan smooth ya, karena prosesor yang 835 itu ya. Dan saya tidak menemukan untuk masalah lain seperti temperatur yang panas ya, overhead. Saya tidak merasakan itu. Tidak ada kendala berarti saat mengedit teks, menulis, itu tidak terjadi delay. Itu yang saya alami dan saya rasakan ketika pertama kali mencoba baik bernavigasi, membuka beberapa aplikasi dan menulis serta mengedit teks. Untuk fitur-fitur yang lain
berjalan dengan normal atau berfungsi dengan baik. NFC ya, masih berjalan, terus pressure up atau fitur water resistance-nya masih normal, fingerprint juga demikian ya. Terasa cepat saat membuka layar kunci. Audio speakernya kualitasnya boleh dibilang bagus karena memiliki 2 speaker atas bawah. Dan sebagai tambahan informasi, saat saya merekam video ini saya langsung menggunakan Sony Xperia XC1. Jadi untuk kualitas suaranya nanti teman-teman bisa nilai sendiri ya. Kemudian untuk tampilan ya, user interface dari Sony Xperia ini sederhana ya. Menu fitur-fitur bisa diakses dengan baik, mampu terbaca dengan baik oleh pembaca layar, baik talkback maupun Jesuo. Saya akan tunjukkan untuk tampilannya. Layar utama. Setelan text to speech. Aksesibilitas. Terjemahan. CX File Explorer. Envision AI. Ini di layar depan ya. Tap C. Saya menggunakan Nova Launcher. Max. BR5. Dana. Play Store. Ini untuk setelan. Setelan. Dok. Plus message SMS. Dok. Kontak. Dok. Aplikasi. Dok. Telepon. Dok. Untuk panel di bawah layar. Kembali buttonnya. Kembali. Utama buttonnya. Tombol aplikasi saat ini buttonnya. Tombol aplikasi saat ini ya. Tombol aplikasi saat ini. CX File Explorer. Utama buttonnya. CX File Explorer. Buka info aplikasi CX File Explorer. Menyingkirkan CX File Explorer buttonnya. Hapus semua. YouTube Fanchat. Buka info aplikasi YouTube Fanchat buttonnya. Menyingkirkan YouTube Fanchat buttonnya. Telepon. Buka info aplikasi telepon. Menyingkirkan telepon buttonnya. CX File Explorer. Buka info aplikasi menyingkirkan CX File hapus semua. Ya, ini untuk recent up-nya pun bisa terbaca dengan baik. Bisa menghapus satu persatu atau bisa menghapus secara keseluruhan. Kemudian yang lain akan saya tunjukkan untuk tombol telepon ya. Ini penting sekali. Telepon, dok. Telepon. Sangat bisa diakses. Telusuri kontak. Tombol nomor buttonnya. Text box selected. Sekali sentuh. 0 plus 0 0 0 plus 8 tuh 08 1 082 ABC 2 ABC 0812 1 08121 4 G 081 087 PTRS 0812 1417 4 G 0812 141 081 PTRS 0812 141 081 tanda bintang 081 tanda pagar 0812 141 74477. Untuk simbol-simbol juga bisa terbaca tanda bacanya. Itu, jadi tidak ada masalah untuk tombol papan telepon. Aksesibel ya teman-teman. Oke, saya keluar dari situ. Layar utama. Sedangkan setelan coba akan saya masuk ke setelan, fitur-fiturnya atau menu-menunya apa saja. Tapi saya tidak akan menjelaskan satu persatu mengingat durasi. Setelan, dok. Setelan. Hanya tampilannya saja seperti ini. Telusuri setelan. AU settings. Jaringan dan internet wifi, seluler, penggunaan data, hotspot, sambungan perangkat Bluetooth, TV speaker, NFC OSIFU keitai, tampilan wallpaper, widget, pintasan. Aplikasi dan notifikasi izin aplikasi, aplikasi default. Baterai 80% 2H7 joule tersisa.
Tampilan tingkat kecerahan, tidur, ukuran font. Suara audio, nada dering, jangan ganggu. Panggilan pesan suara penerusan panggilan, layanan pencegahan panggilan tak diinginkan. Penyimpanan 28% digunakan 46,22 GB kosong. Layar kunci dan keamanan pengelola sidik jari, lokasi. Akun WhatsApp app, Google Play. Xperia Assist, Xperia Actions, Kiat, fungsi pintar lainnya. Aksesibilitas pembaca layar, tampilan, kontrol interaksi. Google layanan dan preferensi. AU settings, menu settings for AU services. Sistem bahasa dan masukan, TGL dan waktu, cadangan. Sistem. Navigasi naik buttonnya. Sistem. Telusuri setelan. Tentang ponsel soft 36. Tentang ponsel SOV 36. Saya akan masuk. Tentang ponsel. Navigasi naik buttonnya. Tentang ponsel. Telusuri setelan. Pemilik. Nama perangkat Sony Xperia XZ1. Nomor telepon tidak diketahui. Informasi darurat, info dan kontak untuk pemilik. Informasi hukum. Sertifikat. Setelan info penggunaan, kirim statistik penggunaan dan data anon. Status SIM sel pakai masker. Seperti alamat Bluetooth. Model soft 36. IMEI 358352080142634. Versi Android 9. Untuk versi Androidnya Android versi 9 atau Pie. Itu ya teman-teman untuk tampilan di setelan perangkat. Saya akan kembali saja. Sistem. Setelan. Layar utama. Lalu bagaimana dengan kualitas audionya? Saya akan perdengarkan. Teman-teman silakan menyimak dan bisa menilai untuk kualitas audionya. Bayangan pemberitahuan, mitologi, musik Aden, previous buttonnya, play buttonnya. Jadi itu ya teman-teman untuk audionya dengan dua speaker di bagian atas dan bawah menghadap ke muka. Silakan teman-teman bisa menilai untuk kualitasnya. Jadi kesimpulannya, setelah saya mengunboxing Sony Xperia XZ1 ini, saya puas dengan smartphone ini. Di samping saya mendapatkan harga yang relatif murah dengan HP flagship dengan prosesor yang boleh dibilang sudah tinggi ya, 835, kenceng dalam multitasking, bernavigasi, buka tutup aplikasi, ringan dan smooth. Di samping saya mendapatkan ponsel ini untuk fisik bodinya masih sangat mulus, tidak ada goresan di setiap sisi ataupun sudut-sudutnya, sudah dibuktikan. Layar jernih, tidak ada bercak atau white shadow ya. Tombol-tombol masih berfungsi dengan normal, tidak ada yang goyang, masih kenceng lah ya tombol-tombolnya. Kamera juga masih bagus depan belakang,
meskipun saya sendiri tidak sering untuk menggunakan kamera ya. Tidak ada masalah yang berarti. Kesimpulannya, jaringan juga bagus. Tadi sudah saya tunjukkan ya. NFC juga masih berjalan, masih bisa digunakan. Jadi saya pikir untuk Sony Xperia XU1 ini salah satu ponsel yang masih worth it di tahun 2020, bahkan mungkin di tahun 2021 mendatang. Untuk spek, untuk fitur-fitur tidak kalah jika dibanding dengan HP-HP yang terbaru saat ini. Dan yang penting adalah selain fitur-fitur yang banyak, ponsel ini aksesibilitasnya tidak perlu diragukan lagi. Sony sudah banyak mengalami perkembangan, mengalami kemajuan dalam hal aksesibilitas. Begitu teman-teman hasil unboxing saya dari Sony Xperia XU1. Barangkali teman-teman ada yang ingin menanyakan perihal smartphone ini. Silakan nanti teman-teman bisa ajukan pertanyaan melalui kolom komentar, atau yang sudah mengetahui nomor telepon saya bisa berdiskusi atau tanya jawab lewat chat baik di Telegram maupun WhatsApp. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat dukungannya bagi yang sudah berkenan memberikan like, share, dan subscribe. Tunggu video saya selanjutnya. Saya pamit. Salam dari saya, Jonathan Basuki. Bye-bye.